dari 100 sampai ke miliar hampir di posisi 23 M. Nah sekarang tidak menggunakan itu, bagaimana nih Pak? Kebahagiaan ini apa rasanya? Rasanya bagaimana? Luar biasa. Pokoknya udah financial freedom tuh mauannya macam-macam Mas. Kreativitasnya banyak. Tapi baru kenapa nggak dari dulu gitu loh. Pak, kita ngobrol tentang bisnis, Pak. Berarti kalau usahanya kan, saya mau izin sebut brand ya. Nah, ini biar karena juga nih di cover print ya. Ini dulu mulainya tahun berapa, Pak? Diceritakan. Ini agak menghari-huri juga nih. Menghari-huri juga nih. Kita mulai usaha itu 2003 ya. 2003 ya. 2002, 2003 lah lebih kurang. 20 tahun yang lalu, Pak. Ya, 30 tahun. 23. 23. Nah, sebetulnya dari 2000. Tapi kita punya brand itu PT itu 2002 akhir. Iya. Itu Bobo, gimana? Apakah itu dulu dengan bank juga awalnya atau gimana prosesnya? Awalnya enggak. Karena dulu saya hanya sebagai marketing dulu ya. Marketing yang ngamen gedor pintu sana sini. Namanya uangnya bukan. Ya, usaha saya di bidang percetakan, bidang printing. Waktu itu masih konvensional ya. Ada yang offset printing, tapi dulu saya sudah bermain di awal itu dengan cetakan continuous printing yang seperti yang tadi Mas lihat di workshop. Itu awal saja itu. Jadi offset printing itu hanya sebagai pendamping ya, karena dulu offset masih bagus. Nah, di 2003 itu kita punya PT CV ya waktu itu ya. CV. Kebetulan anak pertama saya lahir, kita namain PT-nya itu atas nama anak saya dan menjadi keberkahan saya untuk maju gitu loh. Kita buat PT itu, saya marketing, kantor waktu itu masih di rumah masalahnya. Masih di rumah. Kantor masih di rumah. Kayak saya marketingnya ibu kerja waktu itu, ibu kerja, jadi yang bantuin di rumah. Pada saat pulang kerja doang, paling kalau mau bantu-bantuin aja. Marketingnya cuma saya doang sendiri. Bagian marketing saya, bagian produksi saya, bagian lagi saya. One man saya semuanya. Keren. Ya itu perkembangan waktu, anak lahir, berkembanglah usaha ya. Nah disitulah mulai kenal si Abang gitu. Kita jamin rumah waktu 100 juta ya waktu itu. Iya, berawal dari awalnya 100. Sampai 2. Coba dari Masya Allah, zaman jahiliyah bener. Baik. Kenapa bisa sampai terayu sampai sedemikian besar gitu ya? Berarti berkembang usahanya. Tapi berbarengan ya. Beruberan malah. Iya. Sekarang alhamdulillah besar, saya lihatnya sangat-sangat luar biasa nih. Luar biasa aja Mas. Iya kan saya tidak. Saya langsung menyaksikan ya Pak ya Bu ya. Nah, ini bisa jadi bagi para pemirsa semuanya yang mau ada proyek-proyek berkenaan dengan printing dengan apa, langsung hubungi sama Bu Susi sama Pak Jadi apapun bisa dikerjakan sama beliau. Nah sekarang karyawan berapa Pak total semuanya? 60-an nih Mas. 60 ya? 60. Masya Allah, dan sangat loyal ya. Alhamdulillah. Nah, ternyata sekarang tanpa menggunakan, dulu kan memang menggunakan bantuan keuangan bank gitu ya, ada lembaga keuangan, saya nyebutnya begitu. Dari 100 sampai ke miliar hampir di posisi 23 M. Nah, sekarang tidak menggunakan itu, bagaimana nih Pak? Kebahagiaan ini apa rasanya? Rasanya bagaimana? Luar biasa. Tapi janji Allah akan mengganti itu semua Mas. Jadi kita freedom finansial itu sejak bulan Januari terakhir berarti ya. Januari 2023. Iya, 2015 Januari berarti 8 bulan ya, 7 bulan ya lebih kurang. Masya Allah. Nafasnya udah lega sekali Bu ya. Ternyata enak banget gitu loh. Enak banget. Kita malah ngatur cash flow-nya malah lebih gampang justru malah dibandingin selama ini uber-uberan sama cicilan lah segala macam, karena alhamdulillah nggak ada itu. Kita benar-benar malah bisa mengembangkan bisnis yang lain Mas gitu loh. Dan kita orangnya berdua nggak bisa diem ya gitu loh. Bercoba berinovasi lagi untuk mencari bisnis lagi yang mempunyai. Dulu kita belajar BMIMS di Syariah Awal tuh, cering itu ya. Cering kalau corok jadi banyak kan jadi bukanya cering lagi jadi gedung-gedung. Iya, banyak ilmu juga di BMIM juga itu. Saya banyak belajar itu juga.
ya kita coba kembangin, coba ada opportunity yang lain kita kembangkan lagi Mas. Apalagi di era digital sekarang ini ya, kita coba nih mengarah ke semua ke arah digital semua, konten-konten segala macam, dan kebetulan juga anak saya sudah mulai bergabung dengan perusahaan. Udah mulai bantu ya. Sudah mulai bantu ya, dan Malah ide-idenya sekarang jauh lebih apa yang nggak siap. sempat kita orang tua pikirkan, anak saya pikirkan gitu loh. Jadi kita saling mengisi Mas, jadi saling mengisi. Jadi banyak hal yang nggak kita tahu, anak saya bisa melakukan hal ini, dan ya buktinya inilah salah satunya ruangan ini yang tadinya Studio ini ya. studio ini studio ini Karya kakak nih. tadinya gudang gitu kan, ternyata bisa jadi kayak begini yang bisa menghasilkan gitu loh, walaupun ya ini rintisan lah macam itu. Jadi banyak pengembangan dari sisi digital itu luar biasa Iya, Mas. Luar sama biasa. yang mungkin tadi dilihat sama Mas Ya. Budi yang di Tex Apparel. Ya, kita bikin divisi lagi, itu bikin PT juga, baru lagi sendiri juga, divisi baru. Putra kami Putra kami yang create itu semua dari nol, dari cara pengerjaannya, order bahannya, dan cara marketingnya beda-beda. Saya promokan Pak, mohon izin. Nanti teman-teman. Jadi begini, banyak warga-warga MMC kan juga pengen tahu kan gitu Pak ya. Bagi banyak, oh mana-mana sih usahanya, mana buktinya gitu. Kalau mau tahu buktinya datang. Nih, Bisnis receh. bisnis receh tapi ini berkah. Amin, Bisa amin. berkah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau belajar, khususnya kepada Pak Dedi, Bu Susi, mau Iya. cek langsung kebenaran cerita yang tadi utang 23M selesai, bisa mampir untuk aparel di bawah ya Pak ya. Iya. Aparel namanya apa Pak? Di Tex. Di Tex. Di Tex. Tex. Oh di Aparel. Tex gitu. Oke, kalau misalkan mau cetak apapun, nah zaman sekarang itu mudah nih, nggak perlu pakai sablon, langsung dengan berbagai warna nih aparel Pak ya. Kemudian kalau mau nyetak-nyetak Satuan bisa boleh Mas, nggak perlu partai, satuan juga boleh. satuan bisa. Ini kan berarti kan perlu dicoba kan gitu kan. Kalau yang di cover printnya itu beliau apa ini khusus ke apa nih Pak? Beliau? Banyak macam-macam itu produknya, banyak Mas, dari digital print dari large format sampai yang ukuran kecil ada gitu. semua. Bikin kartu nama gitu Pak ya. Bisa. Kalau UMKM itu bikin apa namanya? Labeling, Stiker ya. labeling itu paling Paling banyak. banyak di situ memang untuk retailnya ya. Karena di sini posisi saya juga marketing kan, jadinya Iya. saya sering berhadapan dengan dunia luar, dan saya suka ngamen Mas, istilahnya. Kalau saya bilang tuh saya ngamen di luar. Bahasanya Sana menarik. kemari, ngamen di sana kemari, cari orderan-orderan yang lebih opportunity-nya lebih Siap. bagus gitu loh. Jadi ditopang yang retail tetap berjalan, anak saya berjalan, saya bantu dengan kerjaan-kerjaan order-order yang dari luar, Baik. yang partainya lumayan besar gitu loh. Dari segi korporasi banyak kan sih kita main Mas. Swasta, banyak kan swasta kita main gitu loh. Baik, ini berarti kesehariannya sekarang sibuk dalam rangka mengembangkan bisnis Harus. keluarga ya. Harus. Gitu ya. Yang dulunya pusing, alhamdulillah sekarang. Udah kalau financial freedom tuh mauannya macam-macam Mas. Kreativitasnya banyak, kreatifnya baru kenapa nggak dari dulu gitu loh Mas. Iya, tapi emang iya sempat kita Gimana, Bu? berpikir Iya. ini, kenapa kita nggak dari dulu Iya, dari dulu gitu. Padahal kalau dari dulu kan istilah, tapi ya itu. Dan nggak ada kata terlambat Mas, Tidak ada kata. nggak ada terlambat. Kalau Kita coba. hikmah ya. Iya. Kita nggak terlambat, kita coba gitu loh. Ada konten digital sekarang saya ini ya mau nggak mau kita harus mengarah ke sana semua ya Mas. Baik. Alhamdulillah. Bu Susi, boleh diceritakan tentang ini, Bu. Nah, pastinya di dalam perjalanannya 10 bulan kita katakanlah ya, perjalanan itu kan perjalanan kan naik turun. Iya. Nah, pasti kan di balik orang hebat ada ibu yang hebat nih. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, saya lihat ibu Menteri itu sangat benar-benar luar biasa gitu. Kalau Bapak kan mungkin lebih ke bisnis ya, benar-benar tadi bahasanya ngamen, walaupun sebenarnya bukan ngamen. Tadi ngamen. Karena kalau ibu kan supportingnya, kalau Iya. banyak orang di luar sana ketika kemudian kan namanya ibu kan Ibu marketing juga kan? Saya ngamen juga sama. apalagi ditambah artinya begini, apa yang dilakukan ibu gitu ya, secara gini, apa yang dilakukan ibu untuk support bapak ini, hal-hal apa yang membuat pasti kan ketika bapak kadang-kadang kan ada kalanya fatigue, ada kalanya sempat mau down kan, ada kalanya mungkin ada perjalanan gejolak yang naik turun pastinya, apalagi Allah itu kan mujinya kan benar-benar luar biasa Pak ya, nggak bisa dibohongin kan. Jadi bagaimana ibu support bapak nih, karena ini penting ini Bu. Kalau saya sih yang utama adalah saya selalu komunikasinya adalah pada saat bapak down saya bilang udah lebih banyak ke
menenangkan, dalam arti menenangkan, saya bilang udah kita jalanin aja, yang penting kamu sehat. Itu nomor satu. Saya bilang pokoknya kamu jangan terlalu dipikirin, Allah tuh pasti kasih jalan. Pokoknya kamu yang penting sehat. Saya selalu begitu, karena kan saya mengingat yang Bapak waktu sakit segala macam, ya kan, saya bilang nomor satu sehat, saya bilang gitu, udah pokoknya. Nah dari situ biar Bapak tenang dulu, baru kita ngobrol lagi, kira-kira jalan keluarnya gimana ya. Jadi komunikasi sebenarnya, lebih ke banyak komunikasi, saya support Bapak, sama ke ya istilahnya merenahin, ya makan segala macam sih. Saya biasanya emang kalau Bapak sarapan pagi ya lebih, kamu lagi mau makan apa nih, kayak gitu-gitu itu. Terus kalau emang kita dua-duanya udah stres, kalau kita dua-dua stres, kita gini, kita cari makan enak yuk. Saya biasanya begitu. Jadi, Kabur. Kabur kita pergi. jadi kita ya udah kita refreshing dulu ya. Walaupun cuma isinya dari kantor, cuma keluar ke tempat mana makanan, setelah itu balik lagi, nanti baru kita discuss lagi tuh bahasan kerjaan atau bahasan ini. Jadi lebih ke situ sih. Jadi saya lebih ke kalau Bapak lagi ini, udah kamu udah nggak usah. Tapi setelah belajar banyak di TBE itu sih, belajar ikhlas sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu semua enteng Mas. Lebih Enteng dan plong aja gitu loh. Ada masalah, udahlah, apa juga pasti selesai kok masalahnya itu. Kok terus banyak dipikirin. Apa yang ada di depan kita hadapin. Jangan lari dari masalah. Masalah hutang lah, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, apa produksi segala macam. Enjoy aja Mas sekarang Mas. Baik. Semua kok ada yang ngatur kok, bukan nggak ada yang ngatur. Pasti ada yang ngatur. dengan usaha, yang penting usaha, kita ikhtiar, Jangan putus berdoa, asa ya. Alhamdulillah ya, itu tadi nggak pernah terlalu banyak pikiran kita Mas. Duh, begini solusinya gimana, enggak. Enjoy aja kita Mas. Support sih emang internal Enjoy terutama aja. ya, support. Jadi Bapak, karena saya merasa gini, Jadi semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kita diskusi. Saya lebih gini, dalam hati, ya Allah pokoknya yang terbaik. Makanya pada saat dikasih itu udah saya bilang kalau emang itu udah yang terbaik, jangan kita nunda-nunda. Kalau misalnya emang itu udah jalan, ya udah. Karena saya bilang ketenangan itu nggak ada nilainya. Saya sih itu, saya ngelihat, saya bilang jangan sampai kita itu terlalu fokus nguber Diskon gitu ya. DDO, diskon pokok segala macam. Karena saya bilang kalau udah ada kesempatan, kalau saya prinsipnya waktu itu udah kan kita niatnya adalah segera menyelesaikan. Kalau emang kita emang rezekinya ada, terus emang udah disebutkan itu, udah selesaikan. Udah nggak usah mikirin yang lain. Rezeki berikutnya pasti dengan kita berusaha nanti ada lagi gitu loh. Jadi itu sih yang kita lebih inihin ya. Itu keberkahannya itu datang Mas dengan sendirinya. Allah kasih berikan ini semua kenikmatan yang nggak bisa kita hitung lah nilainya Mas. Gitu. Jadi udah kita nikmatin, sekarang kita kembangin bisnis. Kita maju terus. Jangan sampai ketinggalan era digital ini, kita ketinggalan. Akhirnya orang sampai ke bulan kita masih nungguin di bumi gitu. Coba berusaha semaksimal mungkin untuk merubah kita semua. Baik, Pak Deddy, Pak Ususi, saya terima kasih banyak nih sudah mau ngobrol-ngobrol Ya, sedikit sama-sama, ini bisa menginspirasi banyak orang gitu, karena mungkin ini sangat luar biasa bagi banyak orang yang di sana yang pastinya utang piutang itu sederhana sebenarnya, tapi banyak impact-nya Pak. Betul. Ya, banyak impact-nya ke keluarga, ke anak, kemudian ke banyak hal gitu. Nah ini alhamdulillah ada sosok-sosok yang luar biasa inspiratif, Pak Deddy, Bu Susi, ini yang patut kita belajar. Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar ke Pak Deddy dan Bu Susi untuk bagaimana proses-proses penyelesaian utang gitu. Ada hal-hal fundamental tadi yang sebenarnya sangat-sangat, kalau dulu big win ya kita nyebutnya big win-nya itu ternyata Allah sudah siapkan. Sudah siapkan, ternyata bayar utang pokok ternyata bisa. Kemudian ternyata ya tadi satu tidak berbareng. Tidak berbarengan itu ya. Nggak tahu kan semua udah ngatur. Biasanya nguber bareng-bareng gitu kan. Awalnya apa sih? Iya. Satu Allah bereskan, satu lagi Allah bereskan lagi. Allah Maha baik.
Sampai saya tuh inget tuh waktu Ya. TBE, Ya. kan emang pasti kan ditanya sebenarnya apa sih amalannya gitu kan. Nah kita sendiri juga karena kan pasti saling sharing lah ya. Oh Baik. coba perbanyak ini gitu kan. Waktu itu saya bilang oh iya sholawat kita nggak lepas gitu kan. Masya Allah. Tapi udah gitu saya ingat tuh yang TBE utangnya berapa sekian. Oh berarti sholawatnya harus dibanyakin lagi. Jadi saya ingat banget. Jadi dari situlah saya perbanyak lagi. Oh ternyata begitu ya. Itu sekilas ini. Jadi tapi itu yang membuat saya akhirnya kalau lupa tuh ya Allah. Jadi kayaknya itulah yang tadi Baik, dibilang menjaga istiqomah itu akhirnya momen-momen kayak gitu yang akhirnya kayak menyentil-nyentil kita. Oh iya, di saat kita lagi down kita ingat lagi gitu kan. Hal seperti itu. Jadi itu pun yang saya kayak anak-anak tuh kalau ada apa-apa memulai sesuatu, nah jangan lupa ya nah bismillah dan sholawat. Itu yang selalu saya bilang ke anak-anak. Ya. Baik itu mau ujian kayak kemarin ya. Ya. Nah jangan lupa ya nah bismillah dan sholawat. Itu selalu saya bilang, oh iya bun katanya gitu. Pokoknya doa orang tua nggak akan Doa. lepas lah pokoknya sama anak itu. Dan Semoga akhirnya- putra putri sehat selalu dan Amin. semakin Amin. Amin. soleh-solehah ya. Amin. Amin. Ya, jadi penerus luar biasa, Masya Allah, termasuk karya-karya beliau nanti akan dinikmati oleh Bapak dan Ibu bersama. Amin. Jadi banyak orang di luar sana mengatakan bahwasanya banyak usaha itu harus disupport dengan bank, harus disupport dengan riba. Tapi kali ini kita belajar dengan seorang yang luar biasa, ternyata alhamdulillah bisnisnya berkembang tanpa bantuan bank. Beliau adalah Alhamdulillah. musisi. Menikmati financial freedom saat ini, Mas. Itu baginya. Betul. Tentunya dengan banyak emang kita tetap harus belajar Ikhtiar, ya. ya. Ilmu itu luar biasa. Jadi kita Tolabul ilmi terus lah. tolabul ilmi terus karena Belajar. Enggak, belajar apa yang mudah-mudah justru malah sedih. Iya. Lebih senang saya justru malah sekarang ini. jadi ternyata kan banyak Brainstorming ini kan. betul banyak trik-trik gimana caranya dengan yang tadi dibilang freedom Finansial. dengan masih tetap bisa berjalan tuh bisa banget gitu. Bisa. Tinggal kita bagaimana manajemennya seperti apa. Seperti itu. Itulah yang kita Bisa kok. selama ini coba cari. Financial freedom kita bisa bikin usaha baru lagi ini, bisa bikin baru ini. Bisa Dan- kok tanpa harus bisa. bantuan bank. Dan dengan banyak apa istilahnya ya pertimbangannya yang lebih matang akhirnya. Jadi nggak asal. Kalau dulu mungkin ya udah jalan gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener oh ya ini kira-kira yang ini diperlukan nggak ya, ini enggak, ini enggak ya. Oh ya udah kita udah bikin budgetingnya, nanti berarti ini berjalan, ini menghasilkan, baru yang ini kita bisa beli gitu. Jadi sebetulnya bisa dengan dan harus ada keinginan kita juga untuk belajar. Baik. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Tentu saja ini tidak bermaksud apa-apa, kita dapatkan ibroh, pembelajaran bersama. Iya. Akhiri podcast kita. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.